Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Armando Pratama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen selaku Ketua Kelompok KKN 33 Cikuya, Desa Sindangsari, Serang, Banten. Di sini saya ingin menjelaskan tentang laporan inti. Jadi KKN 33 Cikuya sendiri mempunyai 14 proker yang terdiri dari 4 proker utama dan 10 proker pendukung. Yang pertama yaitu ada penyuluhan pencegahan COVID-19 dengan cara memasang poster, lalu juga membagikan hand sanitizer, lalu juga membagikan masker, dan juga memberikan sedikit edukasi tentang COVID-19 kepada masyarakat sekitar. Lalu yang kedua ada penyuluhan sampah dengan cara webinar. Jadi di KKM 33 sendiri membuat satu webinar di mana menjelaskan tentang penyuluhan sampah, karena masalah sampah di Indonesia sendiri itu udah cukup klasik. Lalu yang ketiga ada taman baca. Jadi kami membuat suatu taman baca di salah satu daerah Majelis Talim yang berada di Cikuya. Lalu yang terakhir ada pembangunan Majelis Talim. Pembangunan Majelis Talim sendiri itu berupa pemberian santunan dana kepada ketua Majelis Talim sendiri. Lalu selanjutnya ada program pendukung. Yang pertama ada sekolah masyarakat. Di sini metodenya adalah mengajar PAUD dan juga SD, yang terdiri dari 2 PAUD dan 1 SD. Lalu yang kedua ada pengolahan pangan. Pengolahan pangan di Cikuya sendiri itu terdiri dari wedang jahe dan juga bola-bola singkong. Lalu yang terakhir ada lomba mewarnai. Lomba mewarnai sendiri itu dilaksanakan di minggu awal dan minggu terakhir itu pembagian hadiah yang dilibati oleh anggota PAUD dan juga anak-anak SD. Cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Rara selaku Wakil Ketua KKN 33 Cikuya, Desa Sindangsari, Serang, Banten. Terima kasih. Perkenalkan, saya Listia Zahra dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Bahasa Indonesia. Di KKM ini saya sebagai wakil ketua, tugas saya untuk memonitoring berjalannya program kerja dari KKM kami. Melanjutkan presentasi dari Armando selaku ketua, di sini saya akan menambahkan lagi program kerja, yaitu selanjutnya ada pembuatan video hoax di media sosial yang diupload di YouTube. Kami mengusung tema yaitu literasi pentingnya bermedia sosial. Pembuatan video diisi oleh Ketua UKM Jurnalistik yaitu Fatur Rohman dan didampingi dengan moderator dari divisi acara yaitu Hari Muhammad Rizky. Mengapa kami mengusung tema literasi pentingnya bermedia sosial? Karena dari zaman sekarang ini media sosial adalah hal yang penting dan hal yang pasti digunakan oleh setiap manusia. Selanjutnya ada video senam di YouTube, yaitu diisi dengan Ray selaku humas. Kami membuat video senam YouTube ini karena berhubungan dengan adanya pandemi COVID-19, yaitu salah satunya untuk menjaga kesehatan dari tubuh jasmani kita. Selanjutnya ada pemasangan spanduk di Desa Sindangsari. Pemasangan ini sebagai simbolis atau seremonial pembukaan dari KKM kami. Selanjutnya ada kunjungan dosen pembimbing lapangan. Kunjungan ini atau bisa disebut MONEF. Selanjutnya ada kunjungan MONEF dari LPPM ke posko KKM kami. Di situ LPPM menanyakan bagaimana berjalannya KKM Desa Sindangsari ini seperti apa, dan juga memantau proker-proker apa saja yang kami telah laksanakan. Untuk closing ceremony, kami melaksanakan pembagian bingkisan kepada anak SD, PAUD, karena kami juga ada program sekolah masyarakat. Di situ kami membagikan bingkisan untuk sebagai terima kasih karena telah mau diajar oleh kami. Selanjutnya untuk aparat desa, kami membagikan piagam kenang-kenangan yang disebarkan ke kecamatan
kantor desa, RT dan RW, lalu PAUD, dan sekolah SD. Sekian pemaparan dari saya. Saya Ratu Anastasia Aziza dari Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan NIM 22811-829. Di sini saya sebagai sekretaris 1, yang dimana terdapat rekan saya juga, Ratna Nurfitriani, sebagai sekretaris 2. Kami membagi job desk dari sekretaris, yaitu saya sebagai penanggung jawab surat keluar masuk, saya penanggung jawab juga sebagai pembuat template logbook. Saya juga penanggung jawab sebagai pembuat proposal untuk LPPM. Dan laporan akhir kita membagi 2. Selanjutnya saya akan membacakan surat apa aja yang sudah keluar, yaitu nomor surat yang pertama itu perizinan untuk kepala desa. Nomor surat kedua itu ada perizinan untuk ketua RT 16. Yang ketiga, nomor surat ketiga itu ada permohonan izin pemateri kepada Bank Sampah Digital. Yang surat keempat itu ada permohonan sponsor untuk PT Waskita. Yang kelima itu ada permohonan sponsor untuk Chandra Asih. Yang keenam itu ada permohonan sponsor untuk Basnas. Yang ketujuh itu ada permohonan sponsor kepada KUA Kota Serang. Yang kedelapan itu ada permohonan sponsor untuk PT Angels Produk. Yang kesembilan itu ada permohonan sponsor kepada Badan Bahasa. Yang ke-10 ada permohonan sponsor kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah. Yang ke-11 itu ada perizinan tempat yayasan untuk sebagai posko. Yang ke-12 itu ada media partner UKM Jurnalistik sebagai media partner pada acara webinar. Selanjutnya ada surat masuk. Surat masuk itu terdapat surat pernyataan telah selesainya KKM dari Kepala Desa Sindang Sari. Yang kedua itu ada MOU media partner dari UKM Jurnalistik. Selanjutnya job desk sekretaris akan dipaparkan oleh rekan saya. Lalu saya akan melakukan pemaparan sedikit tentang di sini saya sebagai penanggung jawab acara dari proker penyuluhan sampah, yang dimana acaranya terbagi menjadi 2, yaitu acara webinar dan juga pembagian tong sampah, beserta dengan rekan-rekan saya yaitu Nia dan juga Galih. Selanjutnya itu saya akan memaparkan acara webinar, yang dimana acara ini bertemakan sampah cerita lama yang tak kunjung usai, di mana pematerinya itu berasal dari CEO Bank Sampah Digital, dan juga dengan antusias para peserta, yang dimana para peserta ini mencapai 152 peserta dan dilakukan pada Zoom meeting pada tanggal 8 Februari 2021 pada jam 1 sampai jam 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ratna Nurfitriani. Di sini saya memiliki posisi sebagai sekretaris 2 sekaligus sebagai penanggung jawab kegiatan KKM yang berhubungan dengan COVID-19. Oh iya, sebagai sekretaris 2, saya memiliki job desk. Yang pertama, membuat proposal kerjasama yang digunakan oleh kelompok KKM Desa Sindang Sari dengan pihak kemitraan. Yang kedua, mereka padanya absen yang mana diisi oleh anggota KKM Desa Sindang Sari setiap harinya, yang nantinya akan dilaporkan kepada DPL atau dosen pembimbing lapangan. Yang ketiga, membuat laporan akhir, yang mana isi laporan akhir tersebut
berupa rangkaian kegiatan program kerja yang telah dilakukan di Desa Sinangsari kemarin dan juga beberapa pemasukan dan pengeluaran yang telah digunakan pada saat KKM Desa Sinangsari kemarin. Sekian laporan dari adanya kegiatan KKM pada hari ini. Nama saya Salma dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di KKM kelompok 33 Desa Sinangsari ini, saya ditugaskan sebagai bendahara. Untuk itu, izinkan saya untuk memaparkan LPJ anggaran yang sudah terrealisasi selama kami KKM. Yang pertama yaitu ada anggaran masuk dari uang kas sebesar 10.500.000. Selanjutnya ada pemasukan selain kas yaitu dari donatur, sponsor, dan mitra. Jumlahnya itu ada 2.020.000. Jadi total dari pemasukan atau dana kami itu ada 12.520.000. Lalu selanjutnya yaitu ada pengeluaran-pengeluarannya. Yang pertama yaitu ada biaya alat kantor yang dikeluarkan oleh sekretaris sebesar 640.000. Lalu ada biaya divisi acara dan program kerja, totalnya yaitu ada 3.269.600.000. Lalu ada biaya divisi konsumsi sebesar 279.000. Lalu ada biaya divisi humas 826.000. Biaya divisi PDD sebesar 120.000 dan biaya lain-lain itu ada 4.500.000. Jadi total dari pengeluaran kita selama ini itu ada 10.434.600.000. Namun di sini juga ada biaya-biaya tak terduga. Yang pertama yaitu ada pulsa aktivasi rekening BNI KKM sebesar 30.000, potongan biaya administrasi Bank BNI sebesar 15.000 pada bulan Januari. Lalu di bulan Februarinya yaitu sebesar 20.000. Lalu di sini juga Pak Thohir meminjam uang kami sebesar 400.000. Beliau mengatakan kalau tanggal 25 hari ini akan dikembalikan, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Lalu selanjutnya kami juga ngasih ke warga desa yang membantu kami dalam menyiapkan konsumsi pada saat closing ceremony di desa waktu itu sebesar 100.000. Lalu ada konsumsi LPPM dan DPL sebesar 141.000. Jadi biaya tak terduga yang kami keluarkan yaitu ada 706.000. Lalu rekapitulasinya yaitu ada kas sebesar 10.500.000, pemasukan selain kas 2.020.000, lalu ada pengeluaran 11.140.600.000. Jadi total sisa dananya itu ada 1.379.400.000. Dan sesuai dengan kesepakatan kami bersama, sisa dananya ini kami kembalikan lagi ke masing-masing anggota. Lalu di sini juga ada lampiran, bukti nota, dan lain-lain dari pengeluaran kita selama KKM. Untuk filenya itu akan saya kirimkan di grup. Terima kasih. Lalu dalam program kerjanya, saya ditugaskan untuk di bagian program kerja sekolah masyarakat. Jadi di sekolah masyarakat itu saya mengajar di PAUD Umul Kuro setiap hari Kamis seminggu sekali bersama dengan rekan saya Kusmarini Dwi Rahayu di kelas B. Dan di sekolah masyarakat itu saya mengajar membantu gurunya untuk menghandle anak-anak PAUD tersebut dengan mengajar ngaji, membaca, menulis, berhitung, dan lain-lain. Dan setelah kami melaksanakan proker sekolah masyarakat tersebut, kami membantu juga proker yang lain seperti taman baca, dan di taman baca juga kami mengajar anak-anak yang ada di taman baca. Atau kami juga bisa menjaga posko setelah kami selesai mengajar sampai sore lalu baru balik dari desa. Sekian pemaparan proker dari saya dan LPJ-nya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Galih Persetia Imtiaz dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, dan saya dari kelompok 33 Cikuya, Desa Sinangsari, tahun 2021.
Di sini saya sebagai atau ketua koordinasi divisi acara. Di kita itu yang mengadakan acara dari awal acara hingga akhir acara KKM. Dan dari acara ini kita yang membuat proker yang ya seperti proker timeline, terus jadwal piket, dan proker yang seperti apa ya? Seperti proker tentang pembuatan spanduk, pemasangan spanduk, proker taman baca, proker kayak apa mengajar dan sebagainya. Dan yang di sini ada proker yang tertulis maupun tidak tertulis. Proker yang tidak tertulis itu seperti yang tadi, proker yang tidak tertulis ya. Proker yang tidak tertulis itu seperti kayak sosialisasi warga desa, lalu rapat internal, dan sama pembagian kenang-kenangan seperti piagam pada sapu-sapu dan warga dan ketua kepala desa, RT dan RW. Dan sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Tia Simaldawati dari Divisi Acara. Kegiatan yang saya lakukan selama persiapan KKM Kemitraan Kelompok 33 adalah menyusun susunan acara, menyusun timeline kegiatan, menyusun jadwal piket, dan menyusun program kerja selama 1 bulan di Desa Sindang Sari. Selama berlangsungnya kegiatan KKM Kemitraan Kelompok 33, saya berpartisipasi secara langsung dalam setiap rangkaian acara. Selain itu, saya juga bertugas sebagai moderator dalam salah satu program kerja webinar penyuluhan sampah, pemateri oleh Kang Iyadullah selaku CEO Bank Digital Sampah yang dilakukan pada tanggal 8 Februari tahun 2021 dari pukul 1 siang sampai dengan pukul 3 sore. Selain itu, saya juga membantu program kerja lainnya, yaitu persiapan dan pembuatan video senam, dan persiapan dan pelaksanaan lomba mewarnai di Desa Sindang Sari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Sabita Amalia, saya dari Pendidikan Bahasa Inggris, saya berasal dari Divisi Acara. Kegiatan yang saya lakukan selama di Divisi Acara adalah menyusun program kerja, menyusun rancangan anggaran program kerja, menyusun timeline kegiatan, serta menyusun jadwal piket selama sebulan untuk kelompok 33 KKM Kemitraan Desa Sindang Sari. Untuk kegiatan di desa sendiri, saya berpartisipasi aktif dari semua kegiatan yang ada, dan juga saya sebagai penanggung jawab dari program kerja Taman Baca. Untuk program Taman Baca sendiri, saya bertanggung jawab dari proses awal pembuatan rak sampai dengan dekorasi, sampai secara seremonial diberikan kepada tokoh masyarakat setempat. Untuk Taman Baca, kami menggunakan bangunan yang tidak terpakai di desa untuk kemudian kita alokasikan menjadi tempat untuk anak-anak belajar dan juga membaca. Untuk program kerja yang lainnya, saya berpartisipasi di program kerja sekolah masyarakat, di mana setiap hari Kamis saya bersama rekan saya Sofia mengajar untuk anak PAUD di PAUD Darul Mutiin. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Perkenalkan, saya Anissa Rizky dari Divisi Acara dan juga sebagai penanggung jawab program kerja Lomba Mewarnai. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang program kerja Lomba Mewarnai. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sindang Sari dengan sasaran anak-anak PAUD Desa Sindang Sari. Kegiatan dilaksanakan dalam 3 hari kerja, mulai dari kegiatan Lomba Mewarnai, penentuan pemenang, dan juga pembagian hadiah. Sesuai dengan tema KKM Kemitraan Kelompok 33, yaitu mewujudkan Desa Sindang Sari sebagai desa yang maju baik di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Maka program kerja Lomba Mewarnai ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan pendidikan.
Tujuan utama kegiatan lomba mewarnai bukanlah untuk mendapatkan hadiah atau memenangkan piala, namun keterlibatan anak dalam suatu kegiatan di luar peran orang tua dan juga sekolah merupakan pencapaian yang baik bagi anak. Selain itu, lomba mewarnai juga dapat menjadi ajang bagi anak untuk melatih motorik, kreativitas, dan juga daya imajinasi mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Hari Muhammad Rizky, saya dari Pendidikan Bahasa Indonesia Untirta, saya dari kelompok 33 KKM Cikuya. Saya kebetulan sebagai divisi acara, ingin menjelaskan beberapa program yang ada di divisi acara. Salah satunya itu adalah pembuatan podcast literasi bermedia sosial, yang kebetulan saya ini adalah penanggung jawabnya. Jadi saya ingin menjelaskan salah satunya saja kegiatan tersebut menjelaskan mengenai tentang hoax yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sinta Melinda Pertiwi dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di KKM Kemitraan Kelompok 33 Desa Sindang-Sari ini, saya sebagai anggota divisi acara. Sebagai anggota divisi acara, tugas yang saya jalani yaitu membuat timeline kegiatan dan juga membuat jadwal piket selama 1 bulan di Desa Sindang-Sari. Dalam pelaksanaan program kerja, saya membantu program kerja penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya, yaitu dengan menjadi MC di acara webinar penyuluhan sampah yang diselenggarakan pada 8 Februari tahun 2021. Selain itu, saya membantu program kerja sekolah masyarakat, yaitu dengan mengajar di salah satu PAUD di Kampung Cikuya, Desa Sindang-Sari. Selain itu juga, saya membantu program kerja pelatihan tentang pengolahan pangan, yaitu dengan membuat video tentang cara pembuatan bola-bola singkong dan juga pembuatan jahe instan. Sekian dan terima kasih. Halo, saya Nia Nurrohmania. Sebagai koor divisi PDD, pada minggu pertama yang saya kerjakan adalah pengambilan spanduk kepercetakan untuk di posko, mendesain spanduk COVID, tag video hoax di Desa Sindang-Sari, dan mengelola akun Instagram KKM Desa Sindang-Sari. Lalu minggu keduanya melanjutkan tag video hoax atau literasi cerdas bermedia sosial, mengedit video literasi cerdas bermedia sosial, mendesain infografis vaksin COVID-19, dan mengelola akun sosmed Instagram KKM Desa Sindang-Sari. Lalu minggu ketiganya mengupload 2 video, yaitu penyuluhan COVID dan bola-bola singkong ke YouTube channel KKM Desa Sindang-Sari yang telah diedit oleh tim PDD, yaitu oleh Fatah. Lalu mendesain foto teaser bola-bola singkong dan penyuluhan COVID untuk Instagram, mendesain spanduk untuk taman baca, mencetak dan mengambil spanduk untuk taman baca, dan mengelola akun sosmed KKM Desa Sindang-Sari. Kemudian minggu keempatnya tag video senam, mengedit video senam, mengedit video after movie yang kemudian diupload pada YouTube channel KKM, dan mengelola akun Instagram KKM Desa Sindang-Sari. Lalu untuk proker webinar yang saya jalani yaitu mendesain sertifikat peserta sebanyak 152 peserta dan pemateri. Lalu sepanjang berjalannya webinar, men-screen capture foto. Nama saya Fatah Ditya Rahman dari Fakultas Hukum. Saat ini saya mengikuti KKM Mandiri kelompok 33 Desa Sindang-Sari tahun 2021, dan saya ini kebagian sebagai divisi publikasi, dokumentasi, dan dekorasi. Selama KKM tugas saya lebih banyak kepada pembuatan video-video di tiap proker-proker yang ada dalam KKM kemitraan kami, seperti proker pembuatan pengolahan pangan, yaitu bola-bola singkong, dan juga pembuatan minuman jahe instan. Dan saya sendiri yang ikut tergabung yang menjadi salah satu anggota prokernya itu penyuluhan pencegahan COVID-19. Dan adapun video-video tersebut setelah kami buat, kami upload melalui platform YouTube kami dan juga Instagram Desa Sindang-Sari, KKM Desa Sindang-Sari.
Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Kusmarini Dwi Rahayu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di kelompok 33 KKM Desa Sinangsari ini, saya sebagai anggota divisi PDD. Tugas yang telah saya jalankan di divisi PDD ini adalah mendokumentasikan foto ataupun video selama KKM ini berlangsung. Dan juga membuat atau mendesain poster COVID-19 untuk program kerja penyuluhan COVID-19, membuat template untuk penguploadan kegiatan-kegiatan selama KKM ini berlangsung di Instagram kelompok KKM kami, dan juga mendesain sertifikat untuk kenang-kenangan di Desa Sinangsari. Dan untuk program kerja yang telah saya jalankan adalah program kerja sekolah masyarakat, yaitu program kerja mengajar di PAUD Umul Kuro yang berada di Desa Sinangsari. Dan kegiatan belajar mengajar di PAUD ini rutin dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Kamis dari jam 8 pagi sampai jam setengah 10. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofia Muhayaroh dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Saya telah mengikuti seluruh rangkaian proses KKM Kemitraan Mandiri, yaitu dengan kelompok 33 Desa Cikuya. Dalam proses KKM Mandiri yang setelah saya ikuti, saya mengikuti salah satu proker, yaitu sekolah masyarakat. Sekolah masyarakat adalah ajang untuk penyampaian ilmu yang telah didapat di kampus untuk disalurkan kepada masyarakat. Dalam sekolah masyarakat, saya berkesempatan mengajar di salah satu PAUD yang ada di desa tersebut, yaitu PAUD Darul Mutakin. Proses pembelajaran selama satu minggu sekali, yaitu terjadi pada hari Kamis. Jadi selama waktu KKM berlangsung, saya telah mengajar selama 4 kali. Dalam sekolah masyarakat itu sendiri tidak hanya ada proses belajar, namun berdampingan juga dengan proker lain, yaitu lomba mewarnai yang diadakan di setiap kelas, di setiap yayasan atau PAUD yang ada di Desa Cikuya tersebut. Dalam proker lomba mewarnai, sebenarnya hikmah yang dapat diambil itu bukan menang atau kalah, tapi apresiasi anak dalam mewujudkan ide gagasan dalam bentuk warna. Terima kasih. Perkenalkan, saya Abi Ubaidillah dari Koor Divisi Peralatan, yang kebetulan saya sebagai PJ dari Proker Sekolah Masyarakat. Untuk Proker Sekolah Masyarakat sendiri, itu kami ikut membantu dan berpartisipasi dalam hal belajar mengajar. Dan untuk Divisi Peralatan sendiri, alhamdulillah dapat terbangunnya di proker Taman Baca dan dapat terpenuhinya peralatan untuk di setiap prokernya. Perkenalkan, nama saya Lia Herunisa dari jurusan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian. Saya sebagai anggota divisi peralatan. Program kerja offline yang saya jalankan yaitu berupa pencegahan dan penekanan adanya wabah COVID-19 yang dilaksanakan di Desa Sinangsari. Adapun kegiatan ini dibagi menjadi beberapa titik, yaitu pada PAUD Darul Mutakin, yaitu diwakilkan oleh pengurus PAUD Darul Mutakin. Yang kedua, PAUD Umul Kuro yang diwakilkan oleh pengurus PAUD Umul Kuro, yaitu Pak Tohir. Yang ketiga, majelis yang diwakilkan oleh pengurus majelis. Yang keempat, yaitu Kelurahan Desa Sinangsari yang diwakilkan oleh staf Kelurahan Desa Sinangsari. Adapun kegiatan ini berupa pembagian masker, pembagian poster, dan pembagian hand sanitizer. Sekian pemaparan program kerja kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Perkenalkan, nama saya Melinda Rahmadani dari jurusan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya dari Divisi Peralatan, merupakan divisi yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi peralatan yang menunjang dari setiap kegiatan program kerja dari kelompok KKM 33 Desa Sindang Sari. Selain dari divisi peralatan, di sini saya juga bertugas sebagai penanggung jawab dari program kerja olahan pangan. Singkong ini sendiri merupakan salah satu bahan pangan yang mudah didapat, mudah diolah, harganya murah, dan banyak variasi yang dapat dilakukan dari singkong ini. Salah satu variasi yang dilakukan pada program kerja olahan pangan ini yaitu pembuatan bola-bola singkong, di mana cemilan ini selain rasanya enak dan proses pembuatannya juga mudah. Untuk proses pembuatannya dapat dilihat dari akun sosial media kami, kelompok Desa Sindang Sari. Selanjutnya yang kedua yaitu jahe, di mana dalam program kerja olahan pangan kali ini jahe dibuat menjadi produk wedang jahe instan yang siap dikonsumsi. Selain dalam pembuatan videonya, kami juga melakukan pembagian wedang jahe kepada masyarakat setempat sekaligus dengan melakukan sosialisasi bagaimana proses pembuatan wedang jahe dari jahe menjadi wedang jahe instan yang siap dikonsumsi dan memiliki nilai jual. Selain itu, program sosialisasi ini juga tetap melakukan protokol kesehatan yang berlaku. Sekian pemaparan diri saya, kurang lebihnya mohon maaf. Izin memperkenalkan, nama Farid Nur Syifalah dari kelompok 33 KKM Kemitraan Untirta 2021. Di sini saya menjabat sebagai koor divisi humas, yang dimana tugasnya yaitu sebagai penyambung antara kelompok kami dengan masyarakat ataupun instansi yang terkait seperti dalam hal perizinan, berkomunikasi, ataupun pengajuan proposal kepada kemitraan. Selain itu juga, saya mendapatkan amanah untuk menjadi penanggung jawab program kerja pembangunan Majelis Taklim, yang dimana program tersebut berjalan dengan lancar dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu juga, saya membantu program kerja lainnya seperti taman baca, penyuluhan tentang COVID, penyuluhan tentang lingkungan, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Baina, biasa dipanggil Ina. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di kelompok ini saya sebagai anggota Humas. Kegiatan yang telah saya lakukan di divisi Humas, saya dan koor divisi saya yang bernama Farid Nur Syifalah melakukan penyebaran proposal ke beberapa lembaga dan menyebarkan surat-surat izin ke pihak berwajib, salah satunya ke kepala desa. Kemudian untuk proker, saya kebagian program kerja sekolah masyarakat, pembuatan taman baca di majelis taklim, dan pembuatan video sosialisasi cerdas bermedia sosial. Untuk proker sekolah masyarakat, setiap hari Rabu saya mengajar kelas 3 di SDN 2 Sindang Sari bersama rekan saya yang bernama Hari Muhammad Rizky. Kemudian untuk proker pembuatan taman baca, saya membantu membuat rak buku di posko yang bertempat di PAUD Umul Quro bersama 3 orang rekan saya yang bernama Sabita, Farid, dan Fatah. Dan untuk proker pembuatan video sosialisasi cerdas bermedia sosial, saya melakukan wawancara ke salah satu mahasiswa Fakultas Hukum sebagai salah satu narasumber. Itulah beberapa kegiatan KKM saya yang telah saya rangkum. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rasakati Ciputra. Saya sebagai anggota divisi Humas dan juga sebagai penanggung jawab dari program kerja senam. Program kerja senam ini dilaksanakan secara daring dalam bentuk video yang sudah diupload pada akun Instagram KKM Kemitraan Desa Sindang Sari. Adapun isi dari video tersebut adalah tips senam untuk mengecilkan lengan yang hanya berdurasi 5 menit saja sehingga tidak membutuhkan waktu dan space yang banyak. Selain itu, program kerja senam ini ditujukan untuk mencapai jasmani yang sehat di masyarakat, sehingga tema yang diangkat oleh KKM kelompok 33 Desa Sindang Sari ini dapat dicapai, yakni mewujudkan Desa Sindang Sari sebagai desa yang maju, baik di bidang pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.